Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, pada kesempatan ini selanjutnya saya akan membahas materi teori belajar konstruktivisme. Silahkan disimak penjelasannya. Yang pertama, konsep dasar konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir filosofi pembelajaran kontekstual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak secara tiba-tiba. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat. Manusia harus mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata. Menurut Slavin, teori konstruktivisme adalah teori yang menyatakan bahwa peserta didik secara individual harus menemukan dan mentransformasi informasi kompleks, mengecek informasi baru terhadap aturan-aturan informasi yang lama, dan merevisi aturan-aturan yang lama bila sudah tidak sesuai lagi. Menurut Santrov, konstruktivisme adalah pendekatan untuk pembelajaran yang menekankan bahwa individu akan belajar dengan baik apabila mereka secara aktif mengkonstruksi pengetahuan dan pemahaman. Hakikat pembelajaran konstruktivisme menurut Brooks adalah pengetahuan bersifat non-objektif, bersifat temporer, selalu berubah, dan tidak menentu. Selanjutnya, tokoh dan kajian belajar konstruktivisme. Yang pertama, John Dewey. Pembelajaran berbasis masalah menemukan akar intelektualnya pada penelitian John Dewey. Dalam Demokrasi dan Pendidikan, Dewey menyampaikan pandangan bahwa sekolah seharusnya mencerminkan masyarakat yang lebih besar dan kelas merupakan laboratorium untuk mencegah masalah kehidupan nyata. Yang kedua, Jean Piaget. Pembelajaran berbasis masalah dikembangkan di atas pandangan konstruktivis kognitif. Pandangan ini banyak didasarkan teori Piaget. Piaget mengemukakan bahwa pembelajar dalam segala usia secara aktif terlibat dalam proses perolehan informasi dan membangun pengetahuan mereka sendiri. Bagi Piaget, pengetahuan adalah konstruksi dari kegiatan atau tindakan seseorang. Pengetahuan tidak bersifat statis tetapi terus berevolusi. Yang ketiga, Lev Vygotsky. Piaget memandang bahwa tahap-tahap perkembangan intelektual individu dilalui tanpa memandang latar konteks sosial dan budaya individu. Sementara itu, Vygotsky memberi tempat lebih pada aspek sosial pembelajaran. Dia percaya bahwa interaksi sosial dengan orang lain mendorong terbentuknya ide baru dan memperkaya perkembangan intelektual pembelajar. Ketiga, aplikasi dan implikasi teori belajar konstruktivisme. Beberapa implikasi teori konstruktivisme adalah sebagai berikut. 1. Kurikulum disajikan mulai dari keseluruhan menuju ke bagian-bagian dan lebih mendekatkan kepada konsep-konsep yang lebih luas. 2. Pembelajaran lebih menghargai pada pemunculan pertanyaan ide-ide peserta didik. 3. Kegiatan kurikuler lebih banyak mengandalkan pada sumber-sumber data primer dan manipulasi bahan. 4. Peserta didik dipandang sebagai pemikir-pemikir yang dapat memunculkan teori-teori tentang dirinya. Yang kelima, pengukuran proses dan hasil belajar peserta didik terjalin di dalam kesatuan kegiatan pembelajaran dengan cara guru mengamati hal-hal yang sedang dilakukan peserta didik serta melalui tugas-tugas pekerjaan. 6. Peserta didik hanya belajar dan bekerja di dalam grup proses. 7. Memandang pengetahuan adalah non-objektif, bersifat temporer, selalu berubah dan tidak menentu. 8. Belajar adalah penyusunan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah menata lingkungan agar peserta didik termotivasi dalam menggali makna. Adapun aplikasi teori konstruktivisme dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Dibandingkan dengan dua teori pembelajaran sebelumnya, yakni behaviorisme dan kognitif, maka teori konstruktivisme tergolong sangat revolusioner karena bukan hanya melulu berputar di ranah psikologi, melainkan langsung memberikan fokus pada bidang pembelajaran secara langsung, seperti namanya. Maka siswa sebagai peserta didik dan subjek pembelajaran
akan diminta untuk merekonstruksi pemahaman berdasarkan kegiatan nyata yang dilakukan. Penjelasan yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan teori belajar konstruktivisme. Adapun kelebihannya yaitu yang pertama, memberi kesempatan mengutarakan pendapat, 2. mendorong berpikir lebih imajinatif dan kreatif, 3. mencoba gagasan baru, memperoleh kepercayaan diri dan motivasi, 4. dapat mengidentifikasi perubahan gagasan mereka, 5. memberikan lingkungan belajar yang kondusif, 6. dapat menghadapi masalah. Selanjutnya, adapun kekurangannya yaitu 1. kesulitan memberikan contoh yang konkret dan realistik, 2. sulit untuk mengubah kebiasaan mengajar, 3. membutuhkan lebih banyak waktu, 4. terbatasnya fasilitas, 5. terlalu banyak bidang studi, 6. pemikiran yang berbeda dengan para ahli. Itulah tadi sedikit penjelasan singkat, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.